Tia yang terlahir dari keluarga sederhana. Dia sebenarnya juga capek juga sih dengan hidup seperti ini. Berangkatlah Tia ini ke Bali. Dia ngekos dan ngelamar kerja di sebuah bar. Si Mike itu sudah punya tunangan geng di negaranya. Kalau dia tuh di Inggris kepikiran si Tia. Halo geng, apa kabar? Kembali lagi ke cerita cinta. Nah, yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan mau tahu ini sebenarnya konten tentang apa sih? Ini konten tentang cerita cinta ya, menceritakan kisah cinta orang yang berakhir sad ending ataupun happy ending. Oke, sebelum gue bercerita, gue mau ngucapin terima kasih dulu yang sudah berbagi cerita ke gue dan akan gue share ke kalian semua. Yang pasti juga gue akan selalu tutup mulut untuk yang berbagi cerita ini ya. Pokoknya kerahasiaannya tetap gue jaga ya, jadi aman gitu. Oke geng, kita lanjut, kita masuk aja ke ceritanya. Cacus. Kalau orang cita-citanya ingin jadi dokter, arsitek, atau apalah, kalau yang satu ini agak lain geng, dia mau kawin sama orang bule. Wow. Kita sebut aja si cewek ini namanya Tia ya geng ya. Tia yang terlahir dari keluarga sederhana. Dia anak yatim ya geng ya. Jadi bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Tia adalah anak tengah ya. Jadi anak kedua dari dua bersaudara. Karena terlahir dari keluarga sederhana dan karena tidak ada ayah lagi ya. Jadi maksudnya tuh tidak ada yang menopang ekonomi keluarga. Jadi Tia dan saudara-saudaranya turut membantu untuk perekonomian keluarga. Mereka ini suka bantu-bantu ibunya gitu jualan. Jadi kayak jualan contoh kayak nasi uduk gitu loh, yang di depan rumah cuma buka gelar meja kecil depan rumah kayak gitu. Nah, selain itu juga mereka ini ya suka dagang juga, kayak dagang kerupuk atau nggak koran tiap tiap sebelum sekolah ataupun sesudah pulang sekolah. Ya tentu saja ya, walaupun ketiga anaknya pada dagang, ditambah lagi si ibu juga jualan, ya tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga ya. Karena mereka terlahir dari keluarga sederhana, jadi semasa mereka hidup seperti itu ya, dari adik, baik itu adiknya atau kakaknya dan termasuk Tia sendiri ya, mereka itu sering banget dibully di sekolah. Jangankan di sekolah, di lingkungan tempat tinggal mereka juga mereka sering dibully. Singkat cerita, akhirnya si Tia lulus sekolah dan akhirnya dia dapat kerja di pabrik garment kayak gitu. Cuman sayangnya di sana dia ketemu teman sekolahnya yang suka bully dia lagi. Dan di sana sudah pasti dia dapat pembulian lagi. Awalnya tuh si Tia ini nggak ambil pusing. Cuman ada satu hal yang membuat dia gimana gitu. Jadi di tempat kerjanya Tia itu ada satu cowok suka sama Tia. Dan biasa kan si teman-temannya ini kan kalau orang bully kan bisa suka iri lah, dengki lah. Nah, waktu ada acara kantor di depan banyak orang, teman-temannya itu ngomongin Tia parah banget. Dia bilang gini, di depan ada cowok itu lah pokoknya. Dia bilang, anggap aja nih si cowok namanya Agus lah ya geng ya. Gus, lo kok suka sih sama Tia? Tia kan bau Gus. Masa lo demen sama cewek kayak begituan Gus? Ya namanya diomongin kayak gitu kan, namanya cowok ya, kan dia merasa malu ya, maksudnya kan kayak selera lo rendahan banget sih Gus. Lebih lagi si Tia ya, pastinya kan kesel setengah mati ya, karena kan kali ini teman-temannya mempermalukan dia di depan umum. Memang si Tia ini jarang mandi geng. Ya gimana ya, mereka kan hidupnya sederhana, maksudnya dalam arti apapun kalau bisa dihemat mungkin. Nah, dari situlah si Tia ini mulai mikir lah atas ucapan temannya itulah. Ya sebenarnya sih terus terang ya, namanya kalau kita pun di situasi Tia ya, pasti ada pemikiran ingin merubah hidup ya. Dia sebenarnya juga capek juga sih dengan hidup seperti ini. Jadi dari situlah muncullah ya itu seperti judul ini. Jadi dari situ dia memiliki cita-cita ingin kawin dengan orang bule. Dan dia ingin pergi ke Bali untuk mengejar mimpinya itu. Kenapa Bali?
Kenapa juga harus bule? Ya, Ya why? kalau Bali ya kita tahu sendiri ya, di sana kan memang kawasan pariwisata ya, ya otomatis kita tahu bersama ya di sana banyak bule. Dan kalau kenapa dia harus memilih bule? Karena kalau bule tidak memandang latar belakang atau fisik, kalau Yes. mereka udah saling cinta ya go ahead. Setelah dia memutuskan hal itu, dia bicara juga dulu dengan keluarganya kan. Ya otomatis kalau dia berangkat ke Bali ini, pastikan untuk mengejar mimpinya ini kan dia butuh banyak persiapan ya, pastinya ini kan uang. Kalau selama setahun si Tia tidak bisa bantu keluarga, dan selama persiapan ya si Tia ini ya, dia ngambil kursus bahasa Inggris. Wow. Terus juga dia mulai tuh melirik mode lah dengan mengganti gaya penampilannya ya, maksudnya udah nggak mulai norak-norak kampungan lagi gitu lah geng, kan namanya dia harus gaya penampilan juga kalau kan mau gaya cowok kayak gitu kan. Terus juga rambutnya diganti geng, nih kayak gue gitu geng, dipirang-pirang gitu geng. Oh my God. Pokoknya dibuat oke lah pokoknya. Jadi dari atas sampai bawah ganti penampilan. Dia otomatis dengan gaya yang baru itu kan, teman-teman sekolahnya mantap itu yang di tempat kerjanya dia kan sempat agak kaget ya, terkejut ya. Apalagi si Tia ini sekarang gaya ngomongnya juga udah mulai ditambah-tambahin pakai bahasa Inggris gitu, kayak orang-orang Jaksel gitu loh geng. Ngomongnya logo-logonya pakai agak-agak di Inggris-Inggrisin gitu, gitu. Jadi udah kelihatan anak kota lah gitu sekarang. Jadi seperti itu. Jadi udah mulai agak berkurang lah bulinya. Cuma si Tia memang pokoknya dia masih teringat sih omongan temannya itu. Jadi ini jadi suatu dendam tersendiri sih dia, kalaupun suatu saat nanti memang mimpinya bener-bener ya terwujud ya, dia ingin sekali gitu bahwa suaminya gitu diperlihatin gitu sama teman yang mulutnya diam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kok tahun berganti tahun, orang cuma setahun ya. Pokoknya bulan berganti bulan. Akhirnya berangkatlah Tia ini ke Bali, geng. Yuhu, Bali, I'm coming. Di sana dia ngekos dan ngelamar kerja di sebuah bar kayak gitu. Nah sebenarnya sih di tempat kosnya itu banyak kan ya bule juga yang tinggal di daerah situ. Tahu sendiri kan ya, bule kan juga nggak semuanya ya tinggal di resort atau di hotel kayak gitu. Ada juga yang ngekos. Cuman si Tia ini tidak mau gambling gitu kan, dia juga nyari jodoh bule ini kan juga harus diperhitungkan dengan matang ya, maksudnya dalam arti gak mau juga kan dia dapat bule yang tidak bisa mensejahterakan hidupnya. Aduh ribet amat gue tadi kan, tahu sendiri ya kan kita juga sering dengar ya, maksudnya banyak juga kan bule-bule gembel yang tinggal di Bali, yang di negaranya lah, yang dia orangnya hidup susah gitu, terus di Bali tiba-tiba jadi orang kaya. Nah di bar ini dia nih dapat incaran deh, cowok gitu nih, kita sebutannya namanya cowoknya si Mike. Nah dia udah berapa kali sih memperhatiin si Mike ini ya, maksudnya si Mike datang maupun itu sendiri maupun sama temen-temennya, si Mike ini yang kebanyakan jadi si bosnya yang traktir, yang bayarin kayak gitu. Dan si Tia ini kan sudah memperhatiin kayak gitu, maksudnya dalam arti udah ada satu nilai lah, maksudnya nih orang pasti ada uang gitu, orang mampu lah. Cuman dia ini bingung cara ngedekatin si Mike ini. Ya tahu sendiri kan di situ dia kerja geng, jadi dia agak bingung gitu, maksudnya untuk ngobrol lama-lama kayak gitu kan nggak mungkin ya, nanti dia ditegur kan sama atasannya. Ya paling dia hanya bisa caper-caper tipis gitu lah. Pas lagi si Mike misalnya lagi ngorder kebetulan tuh, atau nggak, sebenarnya bukan kebetulan sih, memang dia suka sengaja sih kalau ada Mike datang dia berusaha dia lah yang jadi waitersnya. Namun sayangnya setiap dia caper si Mike juga cuek orangnya. Udah berusaha semanis mungkin, segenit mungkin, tapi si Mike cuek. Kebetulan si Mike ini suatu hari pokoknya lama gitu di bar itu sampai bar itu tutup. Nah karena tutup itu kan, jadi kan bareng nih pengunjung sama karyawan keluarnya bareng gitu, jadi dia ngikutin si Mike. Let's go. Jadi si Tia ini memang benar-benar untuk mencapai cita-citanya itu dia jadi cewek agresif gitu loh guys, jadi cewek berani gitu.
Jadi diikutin lah si Mike ini. Si Mike ini bawa nilai plus keduanya ini dilihat dia kan baru ngeliat itu kan, si Mike pas lagi bubaran itu kan. Selama ini kan si Mike kan nggak pernah sampai bar tutup kan, baru kali ini tutup. Jadi dia baru lihat tuh si Mike nih, ternyata pulang itu dia bawa moge gitu, dia bawa moge. Jadi oh kayaknya ini orang ada nih. Terus ternyata dia lihat si Mike itu tinggal di kawasan elit juga, geng, di resort elit gitulah, kayak bintang 5 kayak gitu. Jadi itu nilai ketiga si yang membuat si Tia ini jadi yakin, oh ini kayaknya memang nih incaran gue. Oke. Nah, karena sudah tahu tempat tinggalnya si Mike, si Tia ini jadi sering gitu main di daerah lingkungan situ. What? Ya, Oh my sebenarnya God. sih dia ingin suatu saat gitu secara kebetulan gitu ketemu Mike di situ. Terus juga kalaupun nggak ketemu di situ, dia ingin ngikutin juga, ngikutin si Mike itu di mana. Mungkin si Mike ini ke tempat lain yang ngikutin dari belakang. Terus di tempat lain itulah si Tia akan berusaha untuk ketemu secara kebetulan juga. Jatuhnya gimana caranya supaya mereka ini ketemu secara kebetulan. Jadi kan menunggu gitu jatuhnya kayak mengintai ya, mengawasin kan. Jadi nggak butuh waktunya tuh nggak sebentar, lama, jadi berhari-hari gitu. Belum lagi kalau lagi sialnya si Tia pas lagi di situ lagi ngintain si Mike nya udah kadung keluar duluan atau enggak ya kayak gitulah pokoknya. Jadi kan kadang kan maksudnya nggak gampang lah, maksudnya matchingin waktunya itu dengan momen-momen pas ketemu gitu kan nggak gampang ya. Yes. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah lama si Tia ini memperjuangkan gimana caranya untuk ketemu si Mike di luar dari tempat kerja lah, pokoknya di luar dari bar itu, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Dia ngelihat si Mike keluar dari resort itu karena dia udah standby kan sama si tukang ojeknya ini. Let's go. Dia ngikutin si Tia ini, diikutin lah si Mike ini. Tau-taunya si Mike ke gym. Ya mau nggak mau kan si Tia nggak mungkin masuk. Ditungguin lagi lah sama si Tia ini. Setelah si Mike sudah selesai nge-gym, si Mike ini ke tempat makan. Karena udah tahu nih ke tempat makan, ya bisa dong si Tia ini turun gitu. Tahu nggak, pas si Tia sudah turun gitu kan, dia memang berusaha untuk ketemu secara kebetulan kan. Jadi dia tuh duduk berusaha di dekat si Mike ini. Tahu apa yang terjadi, geng? Belum juga si Tia menempatkan pantatnya di kursi, dia udah ditegur sama si Mike. Si Mike itu kayaknya tahu kalau si Tia ini ngikutin dia. Oops. Kenapa kamu mengikutiku? Saya sudah lihat kamu kok dari tadi pas lagi di gym itu, saya lihat kamu kok di depan gym itu sama bapak-bapak tua. Terus kamu ngikutin saya ke sini kan? Si Mike langsung ngomong gitu, geng. Ya ampun. Belum juga si Tia mau drama-drama kan. Maksudnya tadi itu di awalnya mau duduk dulu, terus nanti baru dia pura-pura secara kebetulan gitu dengan rencana dia itu kan. Ini belum sempat dia begitu sudah langsung ditegur gitu. Dan memang kalau orang bule ini kan ngomongnya langsung aja ya, belak-belakan kan. Maksudnya ekspresif kan mereka ini kan. Yes. Jadi tegur kayak gitu si Tia, ya Oh my God. gitu ya. Dia mau ngelak juga karena udah nge-freeze, nge-blank, mau jawab apa, ngelak juga dia bingung. Kayaknya emang udah ketapak basah, jadi dia cuma bengong gitu. Dan si Mike juga makin nyerocos gitu, makin marahin dia gitu. Dan karena udah itu kejadian yang jadi memalukan kan, ya akhirnya si Tia jadi nggak makan di situ, keluar dari restoran itu. Goodbye. Dan tapi sebelum dia keluar dari restoran itu, dia bilang dia minta maaf sama si Mike-nya kalau ada, maksudnya dia nggak ngejatuhin diri dia sendiri juga sih, cuma bilang maaf kalau memang sikap saya nggak nyaman buat kamu, tapi saya nggak ada niat jahat kok sama kamu. Abis kejadian itu, taunya si Mike tetap datang ke bar itu. Cuman keadaan antara si Tia dan si Mike itu jadi dingin ya. Terus pada suatu hari si Tia ini ngambil uang gitu di ATM. Jadi ini dia di tempat kosnya tidak memperlakukan bayar tempat tinggal tuh sebulan sekali, geng. Jadi 3 bulan sekali. Nah karena bayarnya 3 bulan sekali, jadi si Tia ini nabung. Setiap dia gajian tuh dia sisihkan lah uangnya untuk bayar kos. Jadi pas sudah nyampe 3 bulan dia ngambil lah nih uang nih di ATM.
Cuman dia sial, geng. Waktu dia ngambil uang di ATM itu, keluar dari ATM itu dia dirampok gitu. Uang itu dibawa kabur sama perampok gitu. Di situ kan ya nangis kejar ya dengan kejadian itu kan, kejadian di situ kan. Terus pas lagi kejadian di situ dia lagi nangis kejar, kebetulan ada si Mike di situ. Jadi si Mike itu ngelihat gitu si Tia nangis kejar gitu. Terus cuman kan tahu sendiri ya kalau orang bule gitu itu kan orangnya jiwa sosialnya kurang gitu ya. Jadi ya si Mike-nya juga cuek aja, kita juga pada cuek gitu orang-orang bule itu. Jadi memang kebetulan waktu di tempat dia kejadian itu waktu di ngambil di ATM itu, di galeri ATM itu kebetulan banyak orang bule aja daripada orang lokalnya tuh nggak ada. Jadi nggak ada yang lihat waktu kejadian itu. Jadi memang pada nggak ada yang bantuin dia waktu saat itu. Nah terus karena keadaan sudah terdesak ya, dengan lindangan air mata nih si Tia nyamperin si Mike itu. Terus ya dia bilang dia minjem uang 100.000 untuk dia ongkos pulang. Untungnya si Mike ngasih sih, minjemin dia ngasih duit gitu 100.000. Dan si Tia itu bilang nanti dia ganti. Terus habis sudah kejadian itu, pas besoknya lagi ketemulah si Mike sama si Tia ini di bar di tempat kerjanya si Tia. Terus si Tia nyamperin si Mike. Dia bilang gini, dia bilang maaf aku nggak bisa ganti saat ini, tapi tanggal 25 kamu bisa nggak kesini lagi, nanti aku ganti uangnya di tanggal 25 itu. Jadi pas digajian si Tia gajian gitu loh geng. Dan si Mike-nya diem aja nggak ngerespon, nggak jawab iya, nggak jawab juga tidak. Waktu si Mike ngasih duit 100.000 juga dia nggak ngomong apa-apa. Intinya pokoknya sikap Mike tetap dingin lah. Habis nemuin si Mike itu ya si Tia balik kerja. Nah, emang selama kejadian dia kerampokan itu, si dia itu jadi kayak nggak konsen gitu kerja. Jadi sering banget geng dimarahin bosnya karena dia banyak ngelamun. Ya gimana nggak ngelamun ya? Dia ini harus bayar kosan, jadi itu yang membuat dia nggak tenang gitu di pikirannya. Terus dia mau minta tolong orang tuanya pun bingung, karena kan tahu sendiri ya keadaan orang tuanya. Terus habis kejadian dia dirampok itu pun dia udah nemuin ini pihak kantor dia gitu, tempat kerjanya, untuk bisa nggak pinjemin uang dulu untuk dia nanti potong gaji kayak gitu. Nggak dikasih karena mungkin karena dia karyawan baru kan. Dan ternyata setiap dia ngelamun gitu, setiap dia si Tia ditegur sama si bos, si Mike itu merhatiin geng. Oh my god. Berapa kali setiap Mike ke situ dia suka ngelihat si Tia gitu ngelamun, terus ditegur atasannya. Jadi si Mike itu ternyata merhatiin geng. Terus pada suatu hari nih, kayaknya si Mike ini memang sengaja, karena dia saat itu pulang sampai si pamfil bar ini tutup gitu. Dia nungguin Tia kayaknya. Jadi pas bar tutup, pas bubaran dia nyamperin dia. Terus si Mike bilang, bisa nggak kamu jalan sama aku? Ya ditanya begitu kan si Tianya langsung oh ya, maksudnya kan si Mike ini kan acuh biasanya, tiba-tiba perhatian kan agak kaget juga sih Tia ditanya begitu kan. Cuman karena memang si Tianya awalnya memang suka kan sama si Mike pada dasarnya kan, jadi si Tia jawabnya ya maksudnya dia nggak munafik, dia jawab ya bisa gitu. Akhirnya habis pulang kerja itu ya si Mike ngajak jalan berdua si Tia. Let's go. Terus duduklah mereka di suatu restoran kan. Nah karena orang bule tadi ya yang kita ketahui bersama ya, mereka kan orangnya nggak suka basa-basi ya, langsung belak-belakan pokoknya. Jadi dia ngomong langsung sama si Tia. Dia ngomong langsung tuh, kamu kenapa sih ngikutin saya dulu? Memang ada apa kamu ngikutin saya? Karena si Mike ini emang belak-belakan, dan juga memang dia udah kerja di Bali, itu udah tahu kan orang bule itu memang begitu. Jadi dia ngomong jujur. Ini dia nggak nutupin loh, dia ngomong apa adanya loh sama si Mike ini. Dia ngomong, karena aku ingin cari, karena aku suka sama kamu, pokoknya dibilang gitu awalnya. Dari fase ngomong awal itu akhirnya si dia ngomongnya jujur. Ya dia ngomong belak-belakan. Dia bilang dia kebalik dalam rangka apa, terus dia ingin kawin sama orang bule itu juga diceritain semuanya pokoknya. Jadi kayak polos gitu si Tia ini. Dengar omongan kayak gitu kan kaget ya.
Oh, lu suka sama gue karena ingin kawin sama orang bule dan karena ingin merubah hidup? Oh my god. Mike nanya, berarti kamu suka sama saya karena uang? Oops. Ya kalau udah gitu kan tujuannya pasti kan uang kan. Dan Tia dengan polosnya lagi lah pokoknya, dia jawab gamblang, jawab iya. Terus kalau kamu nikah sama saya lah, anggaplah bukan saya, sama cowok lah. Terus cowok itu nanti kamu pelorotin dong, maksudnya kamu matre dong kok gitu. Enggak, maksudnya kamu cinta sama dia karena materi dong. Nah disinilah si Tia jawabnya bagus. Kamu pernah nggak berpikir, maksudnya dicemaskan oleh setiap hari dengan uang dan uang dan uang gitu loh. Dan dia tuh merasakan itu dari kecil. Jadi dia menceritakan lagi nih cerita dia lah waktu dia kecil tuh kayak gimana. Dia jualan, dia bantu orang tuanya, dia ya pokoknya ceritain lah gimana kehidupan kerasnya dia untuk bertahan hidup kayak begitu. Jadi seperti itu, maksudnya dia tuh tujuannya ingin mendapatkan kehidupan yang layak, bukan berarti mencari suami bule itu dia ingin dimatein habis aja, bukan seperti itu. Terus si Mike juga nanya, kenapa kamu di tempat kerja sering ngelamun, dia bilang gitu. Terus ya si Tianya akhirnya jawab kalau dia tuh yang waktu kerampokan itu tuh dia buat bayar kos 3 bulan dan dia belum bayar. Pokoknya intinya setelah pertemuan itulah ya, ada kesan-kesan tersendiri di hati Mike. Walaupun agak si Tia ini terlalu gamblang ya, tapi si Mike ini ternyata suka dengan si Tia ini, walaupun ibaratnya ini nyari jodoh kok kayak nyari apa gitu, kok langsung to the point ingin nyari suami yang bisa nafkain dia lahir batin atau apa gitu. Tapi si Mike ternyata suka dengan jawaban seperti itu. Maksudnya bagi si Mike ini, si Tia ini orangnya jujur gitu, apa adanya, nggak munafik gitu. Itu yang buat Mike suka. Jadi habis pertemuan itu ternyata si Mike jadi sering datang ke bar yang biasanya cuma seminggu 2-3 kali, jadi sering setiap hari dia datang ke bar nemuin si Tia. Malah dia ngasih uang buat bayar kos si Tia. Cuman walau si Mike suka, tapi dia tidak ada menyatakan perasaannya. What? Why? Tahu-taunya si Mike itu sudah punya tunangan, geng, di negara. Dia tuh di Indonesia itu hanya menjalankan bisnis. Dia ngomong juga akhirnya terus terang sama si Tia. Makanya si Mike itu juga kali ya intinya nggak mau, walaupun dia suka tapi dia bisa nahan ya, karena dia punya tunangan juga kan, yang ibaratnya dia nggak bisa juga kan main hati gitu sama cewek lain, walaupun dia juga agak ada rasa suka juga sama si Tia ini. Jadi setelah udah waktunya dia balik ke negara, dia nemuin si Tia. Dia bilang nanti kalau suatu saat saya ada bisnis lagi ke Indonesia, saya nemuin kamu ya, kan mereka udah tukar nomor HP, kamu nanti nemuin saya ya. Iya kata si Tia itu. Jadi udah jadi kawan baik lah jatuhnya. Jadi baliklah si Mike ini ke negaranya. Jadi dia orang Inggris kan. Pas sudah sekitar 3-6 bulan, si Mike ini tiba-tiba ngasih surprise. Oh my god. Si Tia nggak ngomong, kan biasanya mereka kan walaupun sudah jauh ya, maksudnya si Mike ini sudah balik ke negaranya, mereka masih ada chat-chat kan, ngobrol gitu. Ini nggak ada ngasih tahu kalau dia tuh mau balik ke Bali gitu, mau balik ke Indonesia. Dia datang ke bar, surprise ke si Tia. Kaget kan si Tia. Terus kan ditungguin tuh si Tia pulang kerja kan, ditungguin pas sudah pulang, bar tutup, akhirnya si Mike malah jadi nembak, ngomong sama si Tia kalau dia tuh di Inggris kepikiran si Tia. Terus Oh my god. dia bilang kalau dia sudah putus sama tunangannya dan dia kesini ya kan ingin nemuin si Tia. Maksudnya dia kangen banget, kangen berat. Nah, dia bilang gitu geng, so sweet banget. Kok jadi gue yang gemes ya. Pokoknya dia nemuin Tia, dia bilang dia kangen. Dia tuh nahan diri waktu setiap dia chat sama si Tia juga, dia nahan diri loh mau ngomong I miss you, I love you, dia nahan diri setiap di chat. Oh my Bahkan God. jangankan itu ya, pas selama dia udah deket ya sama si Tia ya, selama dia ya di Bali itu kan sebelumnya, dia tuh sebenarnya udah pengen banget nyatain perasaannya, cuman ya karena ada hal yang harus diselesaikan dulu ya salah satunya tunangannya juga sama juga dengan pekerjaannya, jadi dia harus nahan diri semuanya itu. Dan sekarang dia merasa udah bebas, udah saatnya dia ingin terus terang gitu. Dia denger gitu, seneng banget pokoknya dia. Dan memang Tia juga awalnya memang suka kan sama si Mike ya.
udah dah emang mereka jadi kan. Dan karena memang si Mike tahu kan si Tia ini kan bukan lagi nyari pacar, nyarinya suami, jadi nggak butuh waktu lama. Pas sudah ketemu si Mike ini datang nemuin si Tia datang lagi ke Indonesia, ya udah menyatakan perasaannya, nggak butuh waktu lama si Tia ini akhirnya dilamar. Oh my god. Dapatlah si Tia ini suami bule yang baik hati dan kaya lagi. Yes. Dan ternyata sesuai cita-citanya, tercapai juga keinginan si Tia ini untuk menikah dengan suami bule. Habis ketemu dengan suami bule, si Tia ini akan memamerkan ke temannya yang waktu ngebully dia di tempat kerja. Ternyata enggak deh, si Tia udah ngelupain masalah itu. Nah itu dia ceritanya geng, yang berakhir happy ending. Dan kurasa sebenarnya cerita-cerita begini ya banyak kali ya di negara kita ini, maksudnya banyak kali ya orang-orang yang tujuannya ke Bali mau ngapain gitu, mau nyari bule itu sebenarnya banyak kali ya. Kan bukan hanya Siti aja ya, kita nggak usah munafik juga ya, maksudnya kan itu hal umum ya untuk mencari-cari jodoh ya. Sebenarnya kenapa enggak ya, kalau ingin merubah hidup lewat jalur jodoh kenapa enggak. Yes. Terima kasih ya Mbak Tia yang sudah berbagi cerita ke gue, dan juga akhirnya kalian bisa menikmati cerita ini. Dan geng, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke geng, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya, cerita cinta kita yang lain ya. Dadah.